Ya, shalom, selamat malam. Terima kasih untuk kesediaan saudara-saudara yang menunggu ya, penonton di Piong 77 Channel dan Bang Rudi juga di Sang Debater. Ya, pada malam hari ini memang agak mendadak ya, tetapi puji Tuhan narasumber ini memang sudah terlatih, jadi standby ya dalam satu hari ini. Pak Beni oke, Bang Rudi oke, ini luar biasa ya. Ini kita ingin mengupas ya dari dua persepsi di mana Tritunggal Yesus itu adalah Allah ya, pribadi dari Allah. Sedangkan menurut Pak Beni Unitarian Yesus adalah ciptaan. Akan nanti dikupas terus ya bagaimana dua persepsi ini ya yang akan sangat menarik menurut saya, dan akan ada ayat-ayat yang akan berkumandang di dalam diskusi debat pada malam hari ini. Ini pun baru pertama kali pertemuan terjadi antara sang debater dan Pak Beni Irawan dari Unitarian. Semoga acara ini boleh berlangsung dengan baik dan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan, dan biar yang sesuai Alkitabiah itu yang benar. Baik, selamat malam Bang Rudi, selamat malam, Pak Beni. Terima kasih banyak sudah hadir di Room Piong 77. Semoga acara ini boleh berlangsung dengan baik. Kita mulai acara ini dari open statement dari Bang Rudi dari Tritunggal selama 5 menit. Nanti setelah selesai baru Pak Beni masuk open statement tentang doktrin Unitarian yang Pak Beni tahu, dan sang debater tentang Tritunggal. Baik, saya mulai dari Bang Rudi dulu ya Bang, di 5 menit awal. Ya. Saya mulai ya Bang, saya start. Sebenarnya nggak usah opening statement, langsung tanya jawab aja, kita sama-sama Kristen udah tahu kok. Ya. Halo. Oke, Bang. Ya, udah langsung mulai, tanya Bang. jawab saja biar enggak masukku tanya jawab saja, nggak usah opening statement. Gimana Pak Beni? Kan udah sama-sama tahu. Tritunggal ini, Unitarian ini. Sekarang aku yang bertanya ke Pak Beni. Kata beliau tadi ya menginginkan aku yang lebih dahulu mencontohkan. Baik Bang. Begitu kan Pak Beni ya? Bagaimana Pak Beni? Nggak usah open ya, opening statement langsung aja Pak Ben. Ya, tapi bagus juga mungkin 1-2 menit supaya tahu. pemirsa tahu. Jangan lama kali 5 menit sampai berbusa-busa. Baik. Ya, sabar ya penonton. Kita edit dulu untuk timernya. Oke, di reset ya. 3 menit. Lalu 3 menit lagi. Oke. Baik, Bang Rudi. Silakan, Bang. Oke, terima kasih. Bahwa saya ini adalah orang yang penganut paham Tritunggal. Kenapa saya penganut paham Tritunggal? Memang kalau kalimat Tritunggal tidak ada di dalam Bible itu secara tertulis. Tetapi secara tersirat, apakah ada? Ya ada. Saya melihatnya dari Kejadian 1 ayat 1 ayat 2 dan ayat 3. Kemudian di situ dijelaskan bahwa pertama itu adalah ada Bapa. Kemudian ada Roh Kudus, Roh Bapa, dan yang terakhir Firman. Kemudian itu diwejawantakan di dalam Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Kalimat kita di sana, kalau itu ayat 26, andai kata kita hidup di ayat 27, maka kita hanya bisa mengulas ayat 1 sampai 26. 25 ya, karena ayat itu ayat 26. Maka ayat 1 sampai ayat 25 terdapat ada 4 hal. Yang pertama Bapa itu sendiri, yang kedua rohnya, yang ketiga firman, dan yang keempat ciptaannya. Tidak mungkin Bapa berkata, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita kepada misalnya daratan, batu ya. Maka yang dimaksud di situ ciptaan sudah gugur, tinggal 3. 3 inilah Kejadian 1 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Dan ini bisa kita lihat di dalam diri si Adam yang diciptakan itu. Ternyata di dalam diri Adam jelas-jelas dia memiliki satu tubuh dan memiliki roh di dalam dirinya dan juga memiliki suara. Kemudian Tuhan menunjukkan jati dirinya kepada nabi-nabi ya dengan firman.
Dia bertahta di kerajaan sorga yang didengar oleh Nabi. Contoh Musa dalam sema api, itu adalah yang dia dengar. Kemudian ada roh yang menghidupkan api itu. Atau ketika zaman Yesus juga ada terjadi burung merpati itu. Nah, dulu Tuhan mengirimkan suaranya saja ke dalam dunia. Kemudian Tuhan mengirimkan visualnya. Maka dikirimlah citranya itu ke dalam dunia. Itulah dalam wujud Yesus itu. Itu pun tetap menganut paham yang namanya ada Bapa di sorga, ada roh yang menghidupkan, dan ada suara. Bagaimana Yesus itu kalau dianggap sebagai Bapa itu atau firman itu? Mohon diperhatikan, saya tidak pernah mengatakan Yesus adalah Bapa, tidak. Dia adalah firman yang jadi manusia. Itu tidak pernah saya ubah-ubah. Maka Yohanes 1 ayat 1 itulah dasarnya. Firman bersama-sama dengan Bapa, maka firman adalah Bapa itu sendiri. Yesus sekarang sudah kembali ke Bapa di sorga. Maka sesuai Yohanes 1 ayat 1, dia sudah diam bersama-sama dengan Bapa di sorga. Maka Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Dan banyak ayat menjelaskan hal itu ya, bahwa firman itu adalah Bapa itu sendiri. Oke, itu yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka. Silakan. Baik, terima kasih Bang Rudi. Kita lanjut kepada Pak Beni Irawan dari Unitarian. Siap Pak Ben? Iya. Baik, silakan Pak Ben. Suara saya jelas ya? Jelas Pak Beni. Baik, saya meyakini Bapa atau Yahweh atau Yehovah itu adalah satu-satunya Allah yang benar. Jadi tidak ada yang lain lagi selain Bapa atau Yahweh yang adalah Allah yang benar. Nah, bagaimana dengan Yesus? Yesus itu adalah, karena dia bukan Allah, maka tentu dia adalah ciptaan Allah. Karena hanya satu yang causa prima itu tidak diciptakan, itu pencipta yang tidak diciptakan, penyebab yang tidak disebabkan oleh yang lain, itulah Bapa, itulah Yahweh. Jadi karena Yesus bukan Bapa, Yesus bukan Yahweh, maka tentu Yesus itu keberadaannya diciptakan oleh Yahweh sendiri. Nah, Yesus memang punya masa permulaan yang sebelum menjadi manusia itu sudah diciptakan oleh Yahweh. Baru kemudian pada sekitar abad pertama Yesus lahir ke dunia, berinkarnasi menjadi manusia. Jadi sebagai manusia Yesus adalah utusan Yahweh, berkuasa penuh karena mendapat kuasa dari Yahweh, mendapat kuasa dari Bapa, berkuasa luar biasa. Jadi Alkitab menyebutkan Yesus itu menyandang nama Yahweh, dia yang datang dalam nama Yahweh. Jadi referensinya cukup kuat bahwa Yesus ini disupport benar-benar oleh Bapa atau oleh Yahweh. Jadi Yesus berfungsi sebagai perantara antara Yahweh, antara Bapa, antara Allah dengan manusia. Nah, itulah keadaan Yesus ketika jadi manusia. Selanjutnya Yesus mati dan dibangkitkan. Ketika dibangkitkan, kemudian Yesus diubahkan menjadi seperti semula. Nah, keadaan Yesus yang seperti semula itu bagaimana? Ya, seperti itulah nanti keadaan umat-umat percaya akan menjadi. Jadi, Yesus akan menjadi seperti apa? Umat percaya nanti jadi akan seperti itu juga. Jadi tidak mungkin Yesus adalah Allah yang maha tinggi, karena tidak mungkin juga umat percaya akan diubah menjadi Allah yang maha tinggi. Begitu secara singkat pemaparan saya. Masih ada waktu 30 menit Pak Ben? Tentang Roh Kudus itu seperti elemen-elemen milik Allah. Elemen-elemen milik Allah yang disediakan bagi siapapun yang mau mengikuti kehendak Allah, termasuk disediakan atau dilimpahkan kepada Yesus secara penuh. Berkuasa juga untuk mengelola elemen-elemen milik Allah itu. Dah, itu aja. Baik, terima kasih Pak Beni. Beni Irawan ya dari Unitarian. Ini memberikan pengetahuan ya bahwa Yesus itu adalah ciptaan yang Allah
diciptakan ya Pak Beni ya, tapi nanti akan dikejar oleh Bang Rudi sang debater, dan pernyataan sang debater tentang Tritunggal bahwa Yesus adalah pribadi Allah ya, itu juga akan dikejar oleh Pak Bedi Irawan dari Unitarian. Baik, kita masuk ke dalam pendalaman materi. Ini yang ditunggu-tunggu ya. Tetapi sang debater diminta untuk duluan ya, karena ingin melihat bagaimana cara dari model materi pendalaman pada sesi kedua ini. Bisa dimulai Bang Rudi? Halo Bang. Bisa, tapi mohon dibesarkan gambarnya. Waktunya jalankan aja, nanti sudah berapa menit itu kan. Oh begitu, baik. Silakan. Saya mulai dulu Bang Rudi ya. 30 menit pertanyaan, Bang Rudi sang debater dari 35. Tritunggal bertanya kepada Pak Beni Irawan. Saya mulai Bang. Oke, Terima kasih Pak Beni, salam kenal ya. Ya dibesarkan aja. Kan biar enak gini. Saya mau bertanya. Saya tergelitik mendengar Pak Beni mengatakan bahwa Yesus itu ciptaan. Boleh dijelaskan kapan penciptaan Yesus? Ya, Yesus diciptakan sebagai ciptaan awal sebelum dunia ada. Sebelum segala sesuatu ada, Pak. Wahyu 3 ayat 14, permulaan ciptaan Allah. Jadi sebelum dunia ada, sebelum segala sesuatu ada, saat itulah Allah menciptakan Yesus. Begitu. Mana lebih dulu Yesus dicipta atau surga? Yesus duluan, Pak. Alkitab mengatakan Yesus sebagai permulaan ciptaan Allah, begitu saja. Jadi kalau didetilkan surga atau saya rasa saya tidak terlalu tahu menjawab hal itu, tetapi Alkitab mengatakan Yesus diciptakan sebagai permulaan ciptaan Allah. Suara saya terdengar jelas, Boleh Pak? tahu materi Yesus dari mana diciptakan? Karena Tidak tahu, kalau Pak. manusia dari tanah, Yesus dari apa? Saya tidak tahu, Pak. Terdengar jelas? jelas Bang, jelas. Aduh, udah macet. Jelas macet. kalau terdengar. Halo? Ini Bang Rudi sama Pak Beni terdengar jelas, Sini jelas. macet. Ya, Terdengar materinya tidak tahu Yesus tercipta dari apa, tetapi Yesus tercipta pada mulanya sebagai makhluk surga, sebagai makhluk ilahi, sebagai theos. Nah, seperti itu jugalah nanti umat percaya ini akan diubahkan menjadi makhluk surga. Ada di 1 Korintus 15 ayat yang ke-48 atau 28 itu. 1 Yohanes 3. Tadi saya bertanya, mana lebih dahulu Yesus atau surga? Bapak bilang Yesus. Sekarang Bapak bilang Yesus itu makhluk surga. Artinya kalau makhluk surga tentu ada surganya dulu, baru ada makhluknya. Ya, saya Bagaimana tadi katakan saya tidak tahu mana yang lebih dulu antara Yesus atau surga, dan bukan hanya tidak tahu, saya juga tidak perlu tahu, Pak. Yang pasti Alkitab mengatakan Yesus permulaan ciptaan Allah. Sebatas itu yang saya berani katakan. Ya, makanya kalau kita bilang permulaan ciptaan Allah, berarti Bapak harus cabut dulu makhluk surganya. Karena kalau makhluk surga, karena dia hidup di dalam surga, maka dikatakan makhluk surga. Kalau hidup di dalam bumi, makhluk bumi. Nah, oke. Sekarang dari ciptaan mula-mula ini, dengan apa Allah menciptakan Yesus? Tidak, Alkitab tidak bukan materi. Itu, Pak. Alkitab tidak menyatakan hal itu, saya tidak berani bicara, Pak. Coba dibaca Yohanes 1 ayat 3. Silakan dibacakan lanjut aja, Pak. Pertanyaannya, Pak. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, oleh firman Allah, firman Bapa di surga. Ya sudah. Jadi Yesus dengan apa diciptakan? Enggak tahu saya, Pak. Loh, kok nggak tahu? Yohanes 1 ayat 3 kan jelas. Dia menciptakan segala sesuatu dengan firman. Firman itu siapa? Itulah Yesus. Oke, sekarang buka Ibrani 1 ayat 2. Pak Pio, tadi bisa Anda di-share tanya kepada saya, dengan apa Allah menciptakan Yesus? Ya kan? Ya. Yang Anda jawab adalah ayat itu menceritakan bahwa Allah menciptakan yang bukan Yesus dengan berfirman. Tidak ada yang bukan Yesus, Pak. Segala sesuatu. Coba kita buka. Oke. Saya buka Yohanes. Yohanes 1 ayat 3. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Bapak bilang Yesus itu diciptakan.
Jadi Yesus diciptakan dengan Yesus sendiri. Karena pada mulanya Yesus itu adalah firman. Apakah demikian? Tidak, bukan begitu. Saya lihat justru Ya, jelaskan. apa namanya argumen Anda yang tidak relevan untuk disampaikan, Pak. Jadi Anda bertanya kepada saya dengan apa Allah menciptakan Yesus. Ya, Karena dengan apa? Alkitab tidak menceritakan. Kalau Anda bertanya kepada saya bagaimana Adam tercipta, saya Yesus bisa itu segala menceritakan. sesuatu enggak? Yesus itu segala sesuatu enggak? Kalau dia ciptaan, maka segala sesuatu namanya, Pak. Ya, Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan ya, segala tanpa dia, sesuatu itu di dalam kata segala sesuatu tidak selalu berarti semua-mua. Segala jadi, sesuatu itu seringkali ada pembatasan. Kalau di dalam matematika kita mengenal ada semesta pembicaraan di dalam diagram Venn. betul, Jadi semesta betul. pembicaraannya apa, itulah segala sesuatu. Kalau semesta Ya, pembicaraannya bilangan asli, maka nol tidak termasuk kalau segala sesuatu. kalau Gitu. mengenai ciptaan, bagaimana Ya, segala sesuatunya, Pak? Jelaskan. jadi Mau diagram pen, mau diagram apa, silakan. Segala sesuatu kata definisinya segala apa? sesuatu, kata segala sesuatu yang ada di Yohanes 1 ayat 3 itu, Yesus tidak termasuk di dalamnya. Jadi Kok Yohanes bisa? 1 itu adalah Kalimat mana di situ hubungan. Yesus tidak termasuk di dalamnya? Coba jelaskan kepada saya. Ayat 2, ia, yaitu Sang Firman, Ya, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. ya, Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia itu ya, adalah Yesus. ya. Jadi ayat ini bercerita tentang apa yang dilakukan oleh Yesus. Maka Nah, Yesus tidak termasuk dalam ciptaannya itu. oke. Bisa Sekarang paham, Pak? kita kembali ke ayat 2. Pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Bagaimana pada mulanya bersama dengan Allah ini? Maksudnya gimana? Apakah sama dalam satu ruangan atau sama dalam bagaimana? Karena Yesus adalah firman Allah. Apakah firman Allah itu berada di dalam Allah atau di luar Allah? Itu aja dulu, silakan. Ya, kita punya pemahaman yang berbeda tentang kata firman. Bagi saya, firman di sini adalah nama yang ditujukan kepada pribadi yang selanjutnya menjadi manusia. Di dalam Wahyu 13 ayat 19 atau 19 ayat 13 saya lupa, dijelaskan bahwa firman itu adalah nama. Jadi firman itu bukan ucapan Allah dalam arti yang literal, tetapi itu adalah nama, sama seperti penyebutan Yesus sebagai roti hidup. Yesus itu bukan roti yang untuk dimakan. Atau Yesus disebut hikmat Allah, kekuatan Allah. Itu semua adalah nama atau gelar saja. Nah, Sang Firman itu bersama-sama dengan Allah, itu berarti Sang Firman itu adalah pribadi yang berjalan seiring dengan kehendak Allah. Jadi dia bukan orang jahat, bukan Saya pribadi tidak jahat, tanya tapi jahat. pribadi yang seiring Saya dengan nggak Allah. tanya. Gitu. Saya nggak tanya jahat, Pak. Yang saya tanya, apakah firman yang dimaksudkan di situ itu adalah sudah berwujud sesosok Yesus atau bagaimana dalam proses penciptaan langit dan bumi ini? Karena di Kalau kalimat di Anda situ, bertanya tentang Yohanes 1, itu karena dimulai dengan pada mulanya. Pada mulanya itu adalah frase yang menceritakan peristiwa yang terjadi sebelum peristiwa utama. Nah, peristiwa utama di Yohanes 1 itu adalah Yesus jadi manusia. Nah, sebelum Yesus jadi manusia bagaimana? Pada dia mulanya, firman Allah. ya, dia ada Sang Firman. Bagi saya Ya, begitu, Sang ya. Firman. Karena kalau mau dikasih nama Yesus kan belum bisa. Jadi Yesus kan setelah jadi manusia ini. Ya. Nah, sebelum jadi Berarti manusia, menurut Bapak firman ini, tadi Bapak bilang dia ciptaan mula-mula Yesus. Maka Bapak bilang Yesus sekarang firman yang jadi manusia. Berarti ketika diciptakan belum Yesus namanya. Yesus itu adalah daging. Kalau tidak daging bukan Yesus namanya, tapi firman. ya. Jadi Gimana begini, sih? Nah, sebelum jadi manusia, Yesus belum bernama Yesus, ya kan? Belum ya bernama Yesus, tahu. walaupun sudah ada. Ya, Tetapi ya. Yesus bukanlah, jadi sebelum jadi manusia, dia bukanlah ucapan sesuatu yang abstrak begitu, bukan Jadi, nafas begitu.
tetapi Jadi, dikasih nama, dikasih sebutan oleh Yohanes sebagai Sang Firman. Jadi ya, Yesus adalah wujudnya bagaimana firman makhluk itu? yang Makhluk gimana? sebelum menjadi manusia disebut oleh Yohanes sebagai Sang Firman. Begitu. Terus? Ya, Sang sang firman Firman itu bagaimana? inilah Apakah berupa wujud ataukah ucapan Tuhan ataukah yang di dalam diri Tuhan? Firman Tuhan kan dua. Yang diucapkan yang dan di dalam diri Tuhan. loh, Nah, mana makanya Yesus tadi itu? saya Firman yang mana? katakan, Bapak pahami pemahaman saya, karena saya tidak pernah berkata Yesus itu ucapan Allah begitu. Yesus itu Sang Ya, Firman, makhluk ilahi ya. yang Nah, bernama Sang Firman. oke. Berarti sang firman ini menurut Bapak sejenis roh kah? Sejenis malaikat kah? Atau Makhluk sejenis ilahi apa? ya, Kan belum mungkin manusia. sejenis malaikat begitu, sejenis malaikat begitu aja biar gampang. Sejenis malaikat. Berarti Yesus malaikat pertama yang diciptakan? Atau bagaimana? Ya, Malaikat pertama. ya. Dengan apa Tuhan menciptakan malaikat? Dengan Kan tadi firman sudah kah? dijawab. Dengan ucapannya kah? Atau dengan apa benda-benda kah? Atau dengan apa? Tadi kan saya sudah jawab, Pak. Alkitab tidak menceritakan bagaimana Ya, proses penciptaan Yesus, tetapi betul. Yesus dinyatakan sebagai ciptaan mula-mula. Cukup bagi saya itu, Pak. Ya, tetapi Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu itu kan Bapak asumsikan segala sesuatu itu tanpa Yesus. Tidak. Kalau Yesus ciptaan, segala sesuatu dijadikan oleh firman. Tolong Bapak ingat itu. Dan bedakan dengan Ibrani. Oke, sekarang saya buka Ibrani ayat 2. Pak Piong share lagi ya. Itu alibi Bapak untuk melawan dalil bahwa Yesus itu adalah bagian dari Bapak. Oke, sekarang Ibrani 1 ayat 2. Silakan Bapak jelaskan kepada kami khususnya kalimat oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Silakan. Jadi oleh Dia Allah telah menciptakan alam semesta, itu berarti Yesus sudah diciptakan terlebih dulu, lalu Allah memberi kuasa kepada Yesus untuk menciptakan segala sesuatu. Nah, yang perlu Anda ketahui, saya tadi sudah katakan, Siap. coba pahami Berarti betul-betul, di dalam kata segala sesuatu itu selalu, bukan selalu, kerap kali terjadi pengecualian. Anda bisa baca 1 Korintus 15 ayat 28. Ya, saya bacakan 1 Korintus 15 ayat 28. sebentar. Boleh Bang Rudi, Bang Rudi. Ya, Bang Rudi yang ini kan boleh Bang. 1 Korintus 15 apa Pak Piong? ayat. Halo Pak Piong. Iya, Bang Rudi minta tolong bukakan sekalian Bang. Ya, 1 Korintus 15 ayat 28. ayat 28. 1 Korintus 15 ayat 28 mengatakan gini, tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di dalam Kristus. Untuk Kenapa? menghemat waktu, saya bacakan sekalian saya jelaskan ya. Ya, Tetapi silakan. kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, berarti kan segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus. Apakah berarti Bapa takluk kepada Yesus? Karena di sini ada kata segala sesuatu. Oh, Lanjutnya, sebentar. Sebentar saya Pak. Begini. maka yang sendiri sebagai Siap. anak akan menaklukkan. Jadi di dalam kata segala sesuatu ini bisa ada pengecualian. Nah, maka kalau kita kembali ke Yohanes 1 ayat 3 tadi, segala sesuatu yang diciptakan oleh Yesus tentu Sebentar tidak Pak, Bapak jangan potong. Jangan potong di situ Pak, karena ayat itu menjelaskan selanjutnya. Maka ia sendiri sebagai anak yang menaklukkan dirinya di bawah Dia. Di bawah Bapa di sorga Dia. Tidak ada Bapak bilang Dia menaklukkan Bapa di sorga. Kalimat selanjutnya ada. Sementara kalau Bapak merujuk kepada Yohanes 1 ayat 3, kalimat selanjutnya tidak ada yang menandakan ini pengecualian. Tidak ada. Bedakan Pak. Sekarang saya tegaskan lagi. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 28, kata segala sesuatu ada pengecualian. Betul enggak Pak? Iya, diikuti kalimat selanjutnya. Sementara ini tidak ada pengecualian. Kalau tidak diikuti, artinya sebentar, kan Pak, nggak bisa ada begitu. kaidah. Sebentar, kalimat di Yohanes 1 ayat 3 ini segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tak ada pengecualian di sini, Pak. Yang mana pengecualian?
Saya Ini tidak merujuk, berkata, sebentar Pak, ini merujuk kepada semua ciptaan. Bapa kan tidak diciptakan. Jadi kalimat di sini segala sesuatu tidak termasuk Bapa. Karena Bapa tidak diciptakan. Karena dialah permulaan penciptaan. Karena dialah yang awal. Sementara kalimat segala sesuatu dijadikan oleh dia, dijadikan artinya ada yang dijadikan. Apapun yang ada di muka bumi ini, ataupun apa yang ada di jalan raya, apapun yang ada dalam iman, dijadikan oleh dia Pak. Bedakan Pak kalimatnya. makanya. Jadi apa masalahnya Pak? Ini kan kita Ya, bicara tentang Yesus. Bapak menyeimbangkan kalimat ini dengan kalimat tadi karena ada kalimat di sana segala sesuatu takluk di bawah dia sehingga Bapak mengatakan Yesus menaklukkan Bapak. Tidak demikian karena kalimatnya bukan putus. Ada kalimatnya di bawah Bapak. Saya tidak bicara sesuatu yang sulit Pak. Kalau saya katakan yang ada di meja makan itu boleh dimakan. Siap. Itu kan kalimat biasa. All you can eat, ada rumah makan all you can eat. Siap. Tahu. Apakah Bapak mau makan piringnya? Apakah Bapak mau makan sendoknya? Kan tidak. Kenapa tidak? Kalau bisa, kalau tidak ada larangan, bisa Pak. Kalau saya, misalnya saya seperti anak yang kelainan itu bisa memakan piring. Saya makan, dia suka pasir. Tetapi Ya, ini pun tidak ada, maaf Pak, ini tidak ada pembatasan. Demikian Pak. Kalau saya yang Ya. punya restoran, saya akan melarang anak itu untuk makan karena bukan itu maksud kata segala sesuatu all you can eat itu bukan begitu. Itu kan karena Bapak pemilik, sama karena Bapak ingin meruntuhkan dalil ketuhanan Yesus, maka Bapak mengatakan itu. Sementara kalau kalimat ini segala sesuatu jelas. Nah, sekarang kita buktikan dengan yang kali Ibrani. Kita kembali ke Ibrani dulu, Pak. Tadi kan Bapak langsung masuk ke itu, Ibrani. Oke, Ibrani 1 ayat 2. Tolong jelaskan kepada kami, oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Di manalah ini? Coba jelaskan kepada kami, Pak. Atau bagaimanalah ini? Apa yang harus dijelaskan kan sudah saya katakan tadi. Yesus ini perantara Allah untuk menciptakan alam semesta. Ini juga yang tertulis di 1 Korintus 8 ayat 6. Siap, sekarang aku buka penciptaan. Sekarang saya buka penciptaan, langsung ke penciptaan saja Pak. Karena sini jelas Alkitab itu kitab suci yang terurut. Kita lihat proses penciptaan. Saya ingin tahu Pak, berfirmanlah Allah jadilah terang, lalu terang itu jadi. Yang manalah di sini Yesus? Apakah yang Allah ini ataukah yang mana? Silakan. Di dalam perjanjian lama, figur Yesus itu belum diceritakan. Jadi Anda tidak akan menemukan. Kok belum diceritakan Pak? Sudah jelas ini Pak. Di dalam Ibrani, sebentar Pak. Ini kita harus teliti Pak. Maaf dulu Pak. Mana Ibrani tadi? Sorry. Maunya Bapak bisa buka juga ya. Aku kadang terlewat-lewat. Mataku udah cilindris kadang nggak ini. Coba, Pak. Ibrani mengatakan Pak. Saya dengan baik Pak. Saya tahu kelihatannya Anda salah tangkap Pak. Kelihatannya Anda salah tangkap. Jadi Yesus itu memang terlibat di dalam penciptaan. Tetapi di dalam perjanjian lama, kisah tentang peran Yesus itu tidak terceritakan. Kemudian di perjanjian baru, semua itu dinyatakan. Itu sebabnya orang Yahudi yang hanya percaya perjanjian lama tidak menemukan figur Yesus di sana. Pak, kenapa enggak Bapak jawab saja halawalab? Selesai. Daripada Bapak katakan tidak diceritakan, padahal ayatnya ada tentang penciptaan. Itu sama dengan Bapak mengaburkan Yesus menciptakan di perjanjian lama, di mana ayatnya? Nah, ini makanya Bapak harus pahami dan dia sebentar bukainya. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Kita buka di Kejadian 1. Nah, mana Yesus di sini? Kan sudah dijelaskan awalnya dia firman. Berfirmanlah Allah jadilah terang, lalu terang itu jadi. Tadi Bapak sudah menjelaskan dia adalah sang firman. Sang firman itu bukan makhluk Pak. Tetapi yang keluar dari dalam diri Tuhan ketika mencipta itulah firman. Berfirmanlah Allah itu begini Pak. Berfirmanlah Allah jadilah terang. Itu bukan berarti yang menciptakan adalah firman. Allah menciptakan dengan berfirman. Sama seperti kalau saya membeli mobil dengan uang. Itu kalau bukan tanpa firman, Pak, yang membeli mobil. Siap. Kira-kira menurut Bapak, tanpa firman, bisa nggak Allah menciptakan terang itu? Bisa, Pak. Allah itu maha kuasa, Pak. Mana ayatnya? Bisa, Pak. Tidak ada ayatnya. Kalau ayatnya mengatakan segala sesuatu dijadikan oleh dia itu adalah firman itu pertama.
Ada ayatnya. Tunjukkan kepada Tetapi saya ayat mana yang mengatakan Allah tidak bisa menciptakan tanpa berfirman. Tunjukkan ayatnya. Kita balik, tidak harus begitu. Sebentar, baca Yohanes ini Pak. Yohanes jelas mengatakan, Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia ini siapa? Dia ini adalah firman ini Pak. Nah, jadi hanya satu tidak itu pun manusia diciptakan dengan duluan berfirman, diawali dengan firman. Baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Pertanyaan saya tadi, ayat mana yang menunjukkan Allah tidak bisa menciptakan dengan tidak berfirman? Yohanes 1 ayat 3. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu diciptakan oleh firman, Pak. Dan itu terbukti di kejadian 1 itu. Tidak ada yang diciptakan Tuhan tanpa firman. Tidak ada. Bapak harus bisa buktikan. Kalaupun tidak ada segala sesuatu yang diciptakan tanpa berfirman, itu kan bukan berarti Allah tidak bisa menciptakan dengan petik jari. Ya buktikan mana yang diciptakan Bapak dengan petik jari, gitu dong Pak. Kalau saya sudah saya buktikan. Tunjukkan ayatnya di mana Allah tidak bisa. Kalau Allah itu maha kuasa Pak, kentut pun bisa jadi Pak. Ya buktikan apa yang diciptakan Bapak dengan menurut kentut. Anda Allah tidak bisa menciptakan dengan petik jari Pak. Bukan menurut saya, tetapi menurut Yohanes 1 ayat 3. Yohanes 1 ayat 3 mengatakan segala sesuatu dijadikan. Jadi kalau ada yang dijadikan itu dengan firman. Jadi Allah tidak bisa menciptakan dengan petik jari, Pak? Iya, tidak bisa. Berarti Allah bukan maha kuasa dong, Pak? Loh, itulah dibilang Tuhan. Kita nggak tahu kenapa dia tidak mengatakan. Segala sesuatu tidak perlu. Sebentar, Pak. Di Yohanes 1 ayat 3 tidak dibuat situ. Segala sesuatu dijadikan Bapa di sorga. Tidak, tapi dia itu merujuk ke firman. Maksudnya tidak ada di situ dikatakan bebas dengan suka, tidak ada, Pak. Dibatasi di situ, Pak. Tuhan sendiri yang membatasi dirinya. Karena dia memperkenalkan kepada kita bahwa dia serupa dan segambar dengan manusia. Oke, saya menjawab, Pak. Ayat itu memang menunjukkan bahwa segala sesuatu diciptakan dengan berfirman. Tetapi ayat itu sama sekali tidak membatasi kemampuan Allah. Bahwa Allah tidak bisa menciptakan dengan memetik jari. Saya rasa ini satu hal apa yang diciptakan Tuhan dengan memetik jari? Tolong Bapak sebutkan apa yang diciptakan Tuhan dengan memetik jari. Kalau Bapak tanya saya, apa yang diciptakan Tuhan dengan firman? Semua dijelaskan di Kejadian, sudah ada. Jadi Anda percaya Allah tidak bisa menciptakan dengan petik jari? Ya, karena Bapak sendiri menjelaskan dirinya siapa. Dia menciptakan dengan firman. Firman itu berasal dari mana? Itu berasal dari, kalau kita bilang Tuhan seperti kita, pikiran Tuhan. Maka diucapkannya. Dengan pikiran dia bisa menciptakan. Allah kuasa, Pak. Allah Anda bukan Allah yang maha kuasa, sehingga metik jari tidak bisa. Allah yang saya sembah adalah Allah yang maha kuasa. Tetapi kemahakuasaannya diceritakan kepada manusia bahwa dia serupa dan segambar dengan manusia. Tidak ada dikatakannya. Maha kuasa itu artinya tidak ada kuasa yang tak dapat dilakukannya. Apakah Anda sepakat, Pak? Kalau itu artinya tidak ada kuasa yang tidak bisa membunuh dirinya sendiri. Dia tidak bisa membunuh dirinya sendiri. Coba, Pak. Jadi Allah Anda bisa nggak Tuhan membunuh dirinya sendiri dengan petik jari? Allah Saya tanya Bapak, bisa nggak Tuhan membunuh dirinya sendiri? Sebentar, bisa nggak Tuhan membunuh dirinya sendiri? Kalau saya Bapak tidak bilang perlu menjawab itu, Pak. Saya tidak perlu menjawab itu, Pak. Makanya ya, Pak, Bapak tadi memutar untuk itu, saya putar lagi. Bisa nggak, apa yang nggak bisa dilakukan Tuhan? Membunuh dirinya sendiri, dia tidak bisa. Ya, kalau begitu, bagus itu nanti saya akan kejar, Pak. Allah tidak bisa membunuh dirinya sendiri, nanti saya kejar ke pertanyaan itu. Ya, nanti giliran Bapak. Oke. Ya. Pak Piong, berapa menit lagi, Pak Piong? Jadi di Yohanes 1 ayat 3 ini, Allah memang menciptakan dengan berfirman, tapi bukan berarti Allah tidak bisa menciptakan dengan cara yang lain. Karena Allah saya itu buktikan, kasih saya satu ayat di mana Bapak menciptakan sesuatu tanpa firman. Detik Bapak bisa membuktikan saya jadi Unitarian. Sebutkan, penciptaan apa? Unitarian tidak perlu kehadiran Bapak, Pak. Tetaplah Anda jadi Unitarian, Pak. Anda kita ini bicara serius. Ya, maaf, Anda tetap jadi Trinitarian saja, Pak. Misalnya Anda ada orang lawan saya,
Enggak, sebentar. Justru dengan Anda Misalnya jadi lawan vegetarian itu menarik supaya saya juga punya lawan diskusi begini, Pak. ya, ya. Ya, Contoh, oke, lanjut. misalnya sebentar, misalnya saya berdiskusi sama orang Muslim, saya selalu gitu katakan Pak, tujuannya untuk apa penegasan? Jika kau bisa tunjukkan satu ayat, detik di mana kau bisa tunjukkan saya mu'alaf, saya bilang. Mereka nggak bisa. Itu hanya penegasan aja Pak. Ya, Oke. ya, saya tidak perlu penegasan seperti itu. Saya tidak tertarik untuk menarik Bapak jadi Unitarian juga, Pak. Ya, Lanjut, nggak Pak. apa-apa. Lanjut, lanjut. Oke, lanjut. Sekarang sudah ada beberapa bukti saya jelaskan ya. Sekarang saya mau bertanya kepada Bapak. Bisa nggak Bapak jelaskan siapa yang ditulis di dalam Kejadian 1 ayat 2? Silakan. Kejadian 1 ayat 2. Saya tadi sudah katakan, di dalam perjanjian lama, peran Yesus tidak terekspos. Maka semua yang diceritakan oleh Musa di kitab-kitab itu, Musa menceritakan tentang Allah. Jadi tidak menceritakan tentang Yesus. Tadi Bapak bilang Yesus sang firman. Maka itu kan ada Bagaimana sih? itu kan ada di kitab perjanjian baru, Pak. Bagaimana sih Bapak ini? Ya. Kan dibilang segala sesuatu dijadikan oleh dia. Sesudah itu Ibrani 2 mengatakan juga bahwa oleh dia itu menciptakan bersama ke Ibrani 2 tadi baca lagi ya, aku lupa kata kalimatnya. Jadi yang saya tanya Pak, kalau Bapak bilang peran Yesus tak ada mencipta, jadi Yesus ini apa? Bukan tak ada, tidak Nah, terceritakan. siapa bilang tidak terceritakan? Setiap Tuhan menciptakan selalu diawali dengan kata berfirmanlah Allah. Berfirmanlah Allah. Berfirmanlah Allah. Saya jelaskan. Kata berfirmanlah Allah itu bukan berarti beryesuslah Allah. Karena Yesus belum ada, Pak. Yesus itu kita sudah sepakat tadi, firman Allah yang menjadi manusia. Sebelum dia menjadi manusia, siapa yang bersepakat? Tadi Bapak bilang. Nanti diputar dulu ulangan. Silakan. Saya tidak pernah meyakini bahwa Yesus adalah ucapan Allah. Tetapi Yesus hanya makhluk yang diberi nama firman Allah. Anda tahu Angel Elga, Pak? Anda tahu Angel Elga? Angel Elga itu manusia atau malaikat, Pak? Jadi sekalipun dia manusia, sekalipun dia namanya angel, tapi dia itu makhluk manusia. Demikian juga dengan Yesus, sekalipun dia disebut sebagai sang firman, tetapi bukan berarti dia adalah ucapan Allah. Bisa paham, Pak? Sekarang jadi kita tidak sepakat tentang firman Allah. Betul, mengenai Angel Elga. Sekarang saya juga punya cabaran juga, Pak. Contoh yang bernama Tuhan itu, dia bukan Tuhan. Sekarang, apakah Bapak percaya yang Tuhan itu adalah Tuhan? Saya tidak tahu arah pernyataan Anda mau kemana nih, Pak. Tidak tahu. Tadi Bapak bilang itu firman, nama dia contoh firman Utina, dibilang si firman. Tapi bukan itu ucapan Tuhan. Sekarang aku bilang itu adalah Yahweh. Apakah Yahweh itu adalah Yahweh, Tuhan? Mari kita buka Yohanes Wahyu 19 ayat 13. Bapak bermain logika, Wahyu 19 ayat 13. Sendiri. Ini ayat Alkitab katakan, Pak, Wahyu 19 ayat 13. Oke. Sebentar, aku buka dulu biar aku juga lihat. Aku nggak bisa lihat situ ya. Karena mataku silindris. Wahyu berapa? 19 ayat 13. Ya, 13. Ini. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah. Dan namanya ialah firman Allah. Ya, silakan. Namanya adalah firman Allah. Dan kenapa Yesus disebut firman Allah? Berulang kali Yesus berkata, aku ini menyampaikan firman-Nya Allah, bukan dari diriku sendiri. Jadi kenapa Yesus mendapat sebutan sebagai firman Allah? Karena pekerjaan Yesus itu menyampaikan kehendak Allah dan firman-Nya Allah. Ya, begitu, berarti waktu penciptaan kan oleh Dia segala sesuatu jadikan, dan Ibrani 2 mengatakan. Jadi Yesus gimana? Nah, berarti Yesus firman itu sendiri. Aku dan Bapa adalah satu. Sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1. Sekarang saya buat perumpamaan biar Bapak gampang mengerti. Saya tutup dulu video saya.
Tolong admin dibesarkan aja gambar kami ini. Bapak sudah mengenal saya tadi kan? Sekarang yang Bapak dengar ini apanya saya? Ya apa yang Bapak rasakan dari sekarang di layar Bapak ini? Kehadiran saya di hadapan Bapak apa? Lanjut saja Pak, lanjut. Suara saya kan? Ya, Anda jelaskan terus. Ya, Bapak mendengar suara saya ini. Dan Bapak pasti akan berkata, sang debaters. Padahal sang debaters itu bukan saya. Saya beri suara saya ini namanya sang debaters. Suara saya itu adalah saya. Apa buktinya Bapak mengatakan sang debaters. Rudy, sorry. Ini belum saya utus. Rudy Yohanes misalnya saya ganti namanya. Bapak membilang, aku katakan, Pak, salam kenal Pak Beni, nama saya Rudy Yohanes. Pak Beni akan berkata kepada suara saya, Rudy Yohanes. Padahal Bapak tidak kenal saya, tidak lihat wajah saya. Yang Bapak tahu hanya suara saya. Kenapa Bapak memanggil suara saya itu dengan Rudy Yohanes? Karena suara saya itu bersama-sama dengan saya. Karena suara saya bersama-sama dengan saya, Pak. Kemudian saya buka ini, Pak. Sekarang saya buka. Saya utus citra saya. Nah ini. Saya beri dia nama sang debaters. Maka Bapak mengatakan, karena Bapak tidak pernah melihat saya yang asli misalnya. Saya pakai rambut palsu. Bapak kan tidak tahu. Atau ginilah, saya pakai topeng ini. Bapak kan tidak kenal saya. Soalnya begini, The Batman. Bapak tidak kenal saya. Maka Bapak mengatakan, sang debaters itu bukan Rudy Yohanes. Padahal sang debaters itu kalau saya buka adalah saya. Ciluba. Nah ini Pak. Bapak akan mengatakan dan Bapak akan mengatakan bahwa sang debaters bukannya bahwa sang debaters ini bukanlah misalnya pekerjaan saya di dunia tukang foto. Yang tukang foto itu. Bapak akan mengatakan begitu. Nah, bagaimana Jadi Pak? apa masalahnya Pak? Jadi Kenapa? apa yang perlu saya sanggah, apa yang perlu saya jawab ini? Nah, ya sudah pertanyaan saya yang tadi itu Pak. Bahwa di kejadian sebentar. Bahwa di kejadian 1 itu kan sudah jelas Pak. Itu yang Bapak jelaskan kepada kami bahwa Ibrani itu berhubungan dengan penciptaan. Alkitab hanya menjelaskan proses penciptaan itu di kejadian 1. Enggak ada tempat lain Pak. Oke, saya jelaskan Pak. Silakan. Saya melihat ketidakkonsistenan di sini. Kalau ada ayat mengatakan berfirmanlah Allah, itu tidak ada hubungannya dengan Yesus sekalipun di sana ada kata firman. Nah, kalau berfirmanlah Allah dianggap firman itu adalah Yesus. Padahal berfirmanlah Allah itu berarti menunjukkan adanya satu pribadi. Lalu bagaimana Anda bisa menjelaskan itu dengan kata baiklah kita? Kita itu kan beberapa pribadi. Sementara berfirmanlah Allah itu hanya satu pribadi. Jadi Anda tidak bisa menjelaskan, tidak bisa bersikap konsisten antara firman di satu sisi dengan firman di sisi yang lain. Saya tetap konsisten Pak. Sudah saya katakan bahwa Tuhan memiliki dua firman. Firman yang keluar dan firman yang di dalam diri. Saya bisa berbicara dalam diri saya Pak. Saya ajak tubuh saya. Waduh, ayo kita ke sana Rudio. Siapa yang melarang? Saya bicara dalam diri saya. Mengigau gitu Pak. Sebentar. Kenapa itu jadi dituliskan? Karena Tuhan sudah bercerita kepada Musa. Maka Musa menuliskan itu. Baiklah kita. Sama dengan saya. Suara hati saya berkata, aduh ayo Rudi kita makan ke sana Leo. Pergilah kami. Terus ku ceritakan, aduh tadi aku bicara dalam hatiku bah. Ayolah makan. Maka orang Tuhan mengatakan, si Rudi berkata, baiklah kita. Padahal saya sendiri Pak. Ada saya, ada roh saya, dan ada suara saya. Itulah kejadian 1 ayat 26. Silakan. Jadi apa yang mau ditanyakan yang lain ke saya? Saya nggak bertanya lagi. Sudah selesai waktunya pun sudah habis. Piong waktunya berapa lagi? Tadi kuliah sudah 1 menit. Masih ada 1 menit. Ya. Nah, sekarang Pak, coba Bapak jelaskan kejadian 1 ayat 26. Itu aja lagi terakhir. Ya. Kalau kita mau disiplin dengan bahasa, kita itu menunjukkan pribadi jamak. Maka di dalam penciptaan itu berarti terlibatlah pribadi jamak. Maka kalau Anda berkata kita itu melibatkan diri saya sendiri dengan ucapan saya,
itu penyangkalan terhadap kaidah bahasa. Tetapi di sisi lain, kita juga harus disiplin bahwa kata ku atau aku itu adalah pribadi tunggal. Nah, berarti kan setiap kali memperkenalkan diri sebagai Allah, tidak pernah Allah berkata kita atau kamilah Allah, selalu akulah Allah. Maka kita harus disiplin mengatakan Allah itu tunggal, tetapi pencipta memang ada beberapa pribadi. Nah, beberapa Siapa? pribadi itu siapa? Di dalam Ya. Alkitab 1 Korintus 8 ayat 6 mengatakan pribadi yang majemuk itu, plural itu adalah Allah, yaitu Bapa, dan Terus? Tuhan, yaitu Yesus. Ya, terus? Jadi Dua. jangan kemudian diartikan Allahnya Sekarang kita jamak. lihat, sebentar Pak. Kita lihat si Adam. Apakah di dalam diri Adam hanya ada dua? Tidak. Dia ada tubuh. Adam, ada roh yang menghidupkan dia. Demikian juga Bapa, Kejadian 1 ayat 2, roh. Dan terakhir dia bersuara, firman. Kejadian 1 ayat 3. Jadi kita di situ Kejadian 1 ayat 2 dan ayat 3. Maka Adam diciptakan. Dia memiliki tubuh, roh, dan suara. Itu Pak. Nah, saya tertarik juga ucapan Bapak tadi yang mengatakan bahwa Bapak katakan Bapak tidak tahu Yesus kapan dicipta, tapi Bapak tahu Yesus dicipta. Aduh, sorry. Iya, habis. tampaknya sudah habis ya. Ini menarik sekali. Ya, Istirahat Piong 3 menit ya. Ya, istirahat dulu Pak Beni Ya, sembari menyiapkan aku minum. pertanyaan-pertanyaan menukik kepada Minum. sang debater tentang Tritunggal. Ya, kita Siap. bersyukur pertama ini sudah berlalu dan baik apapun yang dijawab oleh Pak Beni Irawan dari Unitarian, ya mau diapa ya harus diterima. Tetapi apapun yang ditanya ya itu juga harus diterima. Biarlah apa yang ditampilkan ini boleh mencerahkan karena bagaimanapun Unitarian ini ada. Ya, Unitarian ini ada dan pengikutnya juga ada. Jadi semoga boleh bermanfaat dari diskusi ini. Dan Tritunggal juga pasti ada, termasuk saya adalah Tritunggal, Trinitarian. Baik, apa sudah siap? Sebentar. Oke, baik. Sebentar. Baik. Pak Beni mungkin boleh minum dulu sembari menyiapkan pertanyaan-pertanyaan kepada sang debater. Bagi juga bagi yang belum mensubscribe Piong 77 channel, silahkan Anda mampir untuk mensubscribe dan like. Semoga apa yang kami tampilkan ini, diskusi ini boleh bermanfaat bagi kalian di luar sana. Kita tunggu Bang Rudi, mungkin lagi menyiapkan perangkatnya, kita tunggu ya. Ya, roomnya, sebentar. Aduh, aku sesak kencing pula ini. Tunggu bentar ya. Apa, silakan ya. Ini saya turunkan untuk 35 menit ya. Pak Beni dulu. Pak Beni Ya, sebentar Pak, sebentar. Ini siapkan dulu ini. Sebentar. Menunggu Pak Rudi, saya mau tegaskan lagi bahwa saya meyakini Firman atau Hologos atau Sang Firman itu adalah nama. Sama seperti kalau kita meyakini Yesus punya nama sebagai roti hidup, sebagai kekuatan Allah, sebagai hikmat Allah. Ya, jadi Wahyu pasal 19 ayat 13 tadi menegaskan tentang nama itu. 1 Yohanes 1 ayat 1, penulis yang sama dengan Yohanes 1 ayat 1, mengatakan firman itu sudah aku raba. Wah. Kalau ucapan bagaimana ucapan bisa diraba? Ya kan nanti gitu. Itu giliran Bapak. Jangan diuraikan gitu. Sebentar. Itu apa? Kan kita sudah selesai. Ya. Sebentar, kalau sudah selesai, sabar Pak. Sabar ya Pak, sabar. Saya cuma menggunakan waktu kosong aja Pak. Ya, nggak apa-apa. Itu nggak usah. Itu sama dengan nanti dibilang orang menggiring opini. Kita kan ditonton banyak orang nih Pak. Kencing loh Pak, sebentar ya. Ya. Ya, mohon ditunggu Pak Beni ya. Mungkin Pak Beni mau minum dulu Pak. Atau ini soalnya 35 menit nih Pak Beni mengejar ya tentang Tritunggal yang diyakini mungkin mayoritas ya kekristenan. Silakan Pak Beni mengejar itu semua. Boleh saya isi kekosongan ini Pak? Mungkin nanti Pak, jangan karena nggak ada Bang Rudi ya Pak ya, supaya kita sama-sama fair Pak. Saya di sini sebagai tuan rumah netral ya, memfasilitasi untuk berdiskusi secara elok, akademis ya. Jadi penonton nanti yang akan menilai mana yang ajaran sesuai Alkitabiah, mana yang
tidak sesuai Alkitabiah. Jadi penonton yang akan menilai, Pak ya, Pak Beni. Lagi kan, biar situ ngejar tikus dia. Aduh. Hera. Sebentar. Tes. Kok nggak ada suara? Ya, kemana? ya Bang. Kedengaran, kedengaran Bang. Ya, tunggu ya, 1 menit, 1 menit lagi, 1 menit. Boleh, aku mau lihat boleh. ini. Cek dulu. Sabar ya. Sebentar. 1 menit aja. Pak Beni nanti boleh seperti Bang Rudi juga untuk mengejar dan menjelaskan kalau memang belum jelas, nanti boleh seperti itu Pak Beni ya, Ya, Pak. supaya saya sudah punya contoh, jadi saya bisa nyontoh sekarang. Esensinya mengena gitu. Kalau Pak Beni belum puas, nanti Bang Rudi akan pertajam lagi. Karena ini juga di-live-kan oleh channelnya Bang Rudi ya, Sang Debater. Jadi biarlah banyak penonton juga tercerahkan oleh acara ini. Walaupun berbeda, tetap kita tidak saling kalau ada tuh orang berbeda langsung cari, langsung penjara, langsung bunuh. Nah, kalau kita tidak. Langsung bunuh-bunuhan. Oke, sudah siap. Silakan. Terima kasih. Lanjut. Oke, baik. Saya mulai waktunya ya. Iya, silakan Pak Beni. Pak Rudi, saya tanya sekarang. Siap. Jadi Yesus kan menurut Bapak adalah firman, ucapan. Ya. Waktu ucapan itu jadi manusia Yesus. Nah, manusia Yesus ini Allah atau bukan, Pak? Bisa tangkap suara saya, Pak? Kurang dengar. Jadi sebentar, diulang suara Bapak tadi robot, ulang lagi. Ya. Jadi Yesus ini tadinya sudah. Kan tadi agak firman. Oke. Menurut Bapak kan Yesus tadinya firman atau ucapan, ya kan? Lalu firman itu menjadi manusia, yaitu Yesus. Nah, manusia Yesus ini Allah atau bukan, Pak? Nah, Yohanes 1 ayat 1 menjelaskan, firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah. Syaratnya itu, kalau dia tidak bersama-sama dengan Allah, dia hanya manusia biasa. Itulah sebabnya ada 2 di dalam diri Yesus. Pertama, segala sesuatu yang disampaikannya berhubungan dengan kerajaan sorga, itu dia bersama-sama dengan Bapa. Ketika Yesus melakukan kegiatan manusia, contoh makan, minum, maaf cakap yang Bapak bilang tadi, kentut segala macam, itu kegiatan daging. Itu tidak bersama-sama. Silakan. Jadi, saya tidak bertanya tentang bersama-sama atau tidak. Ketika Yesus menjelma menjadi manusia, Yesus ini Allah atau bukan? Saya sudah jelaskan. Syarat Yesus jadi Tuhan itu firman bersama-sama dengan Allah, Bapa di sorga. Yohanes 1 ayat 1. Firman bersama-sama dengan Bapa, maka firman adalah Bapa. Jadi Yesus di dunia ada 2 kegiatannya. Kegiatan tubuh jasmani itu tidak bersama dengan Bapa. Kegiatan kerohanian atau kegiatan sorgawi itu dia bersama dengan Bapa. Contoh, membangkitkan orang mati. Tidak bersama dengan Bapa. Kenapa? Jadi pada waktu Yesus makan, minum itu Yesus tidak bersama dengan Bapa. Ya, tidak bersama. Terpisah dari Bapa berarti. Ya, dari mana saya tahu? Tahunya dari ketika Yesus disalib. Eloi, Eloi lama sabachthani, mengapa engkau meninggalkan aku? Artinya ada pergi, meninggalkan. Dan di Yohanes 1 ayat 1 ada bersama-sama. Berarti kan seharusnya sudah berulang kali Bapa meninggalkan Yesus atau Yesus meninggalkan Bapa. Tapi itu peninggalan permanen. Yesus komplain. Itu peninggalan permanen. Peninggalan permanen, Pak. Itulah sebabnya daging ini bisa mati, Pak. Kalau roh Tuhan masih di dalam diri kita nggak bisa mati. Yesus menjelaskan itu, Pak. Selagi roh di dalam diri kita nggak akan mati. Itu kan menyangkut kematian. Sementara yang tadi tidak menyangkut kematian, Pak. Itu hanya menyangkut. Maka di dalam diri manusia itu, Pak. Kalau di dalam diri Yesus kan ada 3 itu hal. Pertama Yesus itu sendiri, baru roh Allah, kan roh Bapa. Dia penyusun dia roh Kudus. Baru firman itu sendiri.
Kalau di dalam diri manusia ada 4. Apa 4 itu? Karena Yesus ketika naik ke sorga ditinggalkanlah Roh Kudus di dalam diri, roh manusia itu sendiri, dagingnya dan suaranya. Di dalam diri manusia biasa ada 4. Yesus juga gitu, Pak. Roh dagingnya itu sendiri ada. Roh Tuhan Yesus ada dalam bersama dirinya. dengan Bapa itu contohnya bagaimana, Pak? Yesus bersama dengan Bapa pada waktu jadi manusia. Ya, cara gampangnya ketika membangkitkan Lazarus, Yesus tidak ada meminta-minta kepada Bapa, berilah aku kuasa untuk membangkitkan Lazarus, mengubah air jadi anggur. Enggak ada tuh, tinggal berfirman, jadi anggur, bangkitlah kau. Tinggal perintah sama seperti Bapa. Coba kita lihat kasusnya Lazarus, Pak. Siap. Tunggu ya. Yohanes 11. Yohanes 11 ya. Ya, tunggu. Sebelum Yesus membuat mujizat, ini yang dikatakan Yesus. Ya. Yohanes 11, ku share. Nah, itu Pak Piong di share aja itu Yohanes apa kuda ku share. Saya tidak siap soalnya. Tunggu. Yohanes 11, tunggu. Yohanes 11 ayat 42. 42 Yohanes 11 ya. ayat 42. Ya, sudah. Saya mulai dengan ayat 41 ya. 41 kalimat yang akhir, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Siap. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berkeliling di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ya. Terus? Bukankah ketika Yesus mau membangkitkan Lazarus, Yesus berseru kepada Bapa dan ucapannya itu menunjukkan bahwa Yesus meminta pertolongan dari Bapa? Bagaimana, Pak? Tidak, Yesus tidak ada meminta pertolongan, tetapi Yesus ingin mengatakan kepada orang banyak bahwa Yesus itu adalah engkau telah mengutus aku katanya. Yesus tidak meminta pertolongan. Apa buktinya? Ayat 42. Sesudah berkata demikian, aduh Piong, ayatnya belum selesai loh. Sesudah berkata demikian, berserulah dengan suara keras, Lazarus marilah keluar. Tidak ada dibilang Yesus, Lazarus bangkitlah kau, Lazarus ini. Langsung keluar kau katanya. Dan di situ Pak, ayat 42 tidak ada Yesus meminta, berilah aku kuasa untuk membangkitkan orang mati. Enggak ada. Tapi Yesus berkata kepada orang banyak bahwa aku ini diutus Bapa. Biar orang tahu. Jadi engkau selalu mendengarkan aku itu artinya apa, Pak? Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku itu artinya apa, Pak? Siap. Bahwa Bapa dengan dia kan bersatu, Pak. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Seluruh perkataanku bukan berasal dariku. Karena memang dia dan Bapa adalah satu. Maka dikatakan di sana kalimat itu engkau selalu mendengarkan aku. Artinya apapun yang diucapkan Yesus terjadi. Karena dia firman Tuhan. Jadi menengadah ke atas itu artinya apa, Pak? Menengadah ke atas biasa. Menengadah begini. Oh, cuman begitu ya, Pak? Iya, tidak ada meminta. Perlu diketahui. Ya, Pak. Dari sorga ke bumi, sebentar. Dari sorga ke bumi itu berfirman. Dari bumi ke sorga itu berdoa. Karena kita yakini berdoa adalah berbicara kepada sorga. Ya, jadi kalau Yesus siapa tahu dikaitkan ke belakang. Bapa satu, ya kan? Buat apa Yesus berdoa? Buat apa Yesus menengadah? Buat apa Yesus berkata seperti yang barusan kita bacakan tadi, Pak? Jika tidak, hal itu berarti meminta perkenan dari Bapa. Sudah. Ya, sudah. Contoh. Sebentar. Oke. Saya harus memberi percontohan kepada banyak orang tentang dunia digital ini. Sorry Pak Piong, dibesarkan aja gambarku. Ini. Sekarang saya buat begini Pak. Yang saya utus ke hadapan Bapak namanya Sang Debatas. Itu adalah digital saya Pak. Oke? Kalau saya pakai topeng, itulah mungkin Bapak lihat saya. Tetapi karena sudah saya buka, beginilah. Sekarang saya katakan begini. Rudi Yohanes, beri aku pengetahuan. Sang Debatas meminta pengetahuan kepada saya, Pak. Apakah salah? Tidak. Dia berbicara kepada saya, lantas saya beri dia pengetahuan untuk menjawab kepada Bapak.
Itulah sebabnya Yesus mengatakan, seluruh yang kuucapkan tidak berasal dari aku. Sama dengan sang debaters. Yang diucapkan sang debaters di depan Bapak bukan berasal dari dia. Tetapi dari Yohanes yang mengutus sang debaters. Cuman, maaf, saya bukan Tuhan. Sehingga kadang banyak kekurangan ketika saya memperagakan ini. Tapi ini sudah mendekati. Silakan Pak. Jadi Sambil saya minum ya, Pak. saya simpulkan dari dua pertanyaan saya tadi. Pertama Anda katakan Yesus itu sudah Tidak usah terbiasa disimpulkan. berpisah dengan Ya. Bapa. Hanya perpisahan dengan Bapa itu biasanya temporer, tapi pada waktu di kayu salib permisahannya permanen. Begitu ya Pak Ya. tadi ya. Kemudian Ya. Karena Bapak, sebentar Pak. Karena Bapak tidak bisa mati. ya, Kalau tidak apa-apa. Bapak masih di dalam, ya sebentar, kalau Bapak masih di dalam Yesus dan dia ditombak, orang akan mengatakan, ih Tuhan orang Kristen bisa tembus tombak. Ya. Enggak. Jadi Itu hebatnya Bible. itu. Yang Yesus terbiasa. Hebatnya Bible. Yesus terbiasa Dijelaskan. berpisah dengan Bapa, itu yang menarik Pak. Oke. Yang Ya, berikutnya, ya. di kasus di Yohanes 11 tentang Lazarus ini, Yesus menengadah ke atas, kemudian Yesus berkata, engkau selalu mendengarkan aku. Itu bukan berarti Yesus berseru kepada Allah untuk memberikan kuasanya, bukan begitu ya? Bukan meminta, saya bilang tidak meminta. Bukan meminta. Yesus Oke. ingin, Yesus mempertegas bahwa apapun yang diucapkan Yesus berasal dari Bapa. Dia nggak perlu ya. lagi meminta, Bapa berilah aku kuasa, nggak ada. Oke. Nggak ada itu. Seperti para rasul, dia harus berdoa dulu. Atau meminta kepada Bapa, diberilah dia kuasa, maka dia buat mujizat. Kalau Yesus enggak. Coba Bapak buka di perayaan di Kanaan. Tidak ada Yesus meminta kepada Bapa untuk menjadikan air menjadi anggur. Cuma dia langsung mengatakan, kau pindahkan jadi anggur. Tetapi Yesus berkata, belum saatnya ibu. Nah, Oke. itu. Saya, ya kan, punya rumah. Siap. Rumah itu warisan orang tua. Siap. Saya tidak harus selalu berkata ini rumahku warisan orang tuaku. Tidak harus selalu berkata begitu. Cukup saya berkata sekali ini rumah warisan orang tuaku, maka di kesempatan lain saya sudah bisa berkata ini rumahku. Kan begitu ya. Begitu juga dengan Yesus. Apakah Bapak menyangkal pernyataan Yesus bahwa Yesus ini menerima segala kuasa dari Bapa? Jadi apakah Bapak menyangkal bahwa Yesus ini menerima segala kuasa dari Bapa? Nah, kalau Bapak memberi perumpamaan rumah Bapak membicarakan itu sekali sama siapa? Kalau Bapak bertemu orang lain. Apakah Anda menyangkal bahwa sebentar, Yesus... tunggu dulu Pak. Kalau Bapak bertemu orang lain tidak Bapak jelaskan itu rumah Bapak, mana percaya orang? Maka Bapak harus bilangkan ini adalah warisan orang tua saya. Kecuali Bapak bertemu lagi dengan orang itu, tidak perlu Bapak jelaskan. Tapi kalau Bapak ketemu lagi dengan orang lain, Yesus adalah orang yang bergerak ke sana kemari memberitakan Injil. Maka dia selalu bertemu dengan orang yang berbeda-beda. Sama murid-muridnya Yesus tidak pernah lagi mengatakan, aku ini adalah utusan Bapa begini, bogono sekali saja. Itu gambarannya Pak. Jadi Anda sedang mengakui bahwa Yesus itu sebetulnya menerima kuasa dari Bapa? Saya tidak mengatakan Yesus menerima kuasa dari Bapa, tetapi Yesus itu adalah aku dan Bapa adalah satu, saya bilang. Tunggu, Bapa yang memberi. Pak, saya ini bertanya ya atau tidak saja, Pak, kan gampang. Jadi Anda menerima atau menolak bahwa Yesus menerima kuasa dari Bapa? Yesus memang menerima kuasa dari Bapa karena dia firman. Yang mengeluarkan firman siapa? Yang punya firman dong. Firman yang dikeluarkan oleh Bapa di sorga. Contoh ada saya bilang Pak, Bapak lihat di layar saya namanya sang debater. Sang debater ini menerima kuasa dari saya. Saya berbicara maka dia berbicara kepada Pak Beni. Ya, mana bisa dia seluruh ucapan dia kan dari aku. Jadi sudah clear Anda mengakui Yesus menerima kuasa dari Bapa, ya kan? Jadi bukan Yesus bukan menerima seperti yang saya bilang, Bapa berilah kuasa, enggak gitu. Tapi Bapa itu langsung di dalam diri Yesus. Aku dan Bapa adalah satu, Pak. Jangan dipelintir-pelintir ucapan saya. Saya tidak pernah mengatakan menerima. Berarti Yesus tidak menerima dari Bapa. Yesus tidak perlu kuasa dari Bapa dong. Kenapa? Berarti Anda sangkal saja bahwa Yesus menerima kuasa dari Bapa. Disangkal saja karena Yesus tidak perlu kuasa dari Bapa, kan begitu. Pak, contoh Pak. Sang debaters di hadapan Bapak, perlu nggak dia kuasa dari saya? Perlu. Tetapi apakah perlu dia meminta? Tidak. Bedakan Pak.
sang debater tidak pernah meminta, Rudi Yohanes kasihlah aku jawaban untuk Bapak. Tidak pernah. Mohon dibedakan. Yesus tidak pernah meminta, Bapa berilah aku kuasa untuk menghidupkan Lazarus. Nggak ada itu. Tapi langsung dibilang, Lazarus keluar kau. Keluar Oke, Lazarus. kita berbeda Pak. Beni Unitarian tidak perlu mendapat kuasa dari Beni, karena Beni Unitarian adalah Beni itu sendiri. Jadi tidak perlu kuasa dari Beni. Ya. Jadi Beni Unitarian yang tampil di sini tidak perlu kuasa dari Beni. Itu perbedaan kita. Bagaimana Beni Unitarian itu berbicara kalau tidak ada Beni asli? Jadi tidak perlu memberikan Beni asli, tidak perlu memberikan kuasa, karena memang sebetulnya yang berbicara itu adalah dirinya sendiri. Maka buat apa memberikan kuasa kepada dirinya sendiri? Aku dan Bapak adalah satu. Tetapi Beni Unitarian tidak salah berkata, halo Beni yang asli, beri aku misalnya apa kabar? Kan tidak salah menyapa diri sendiri. Itulah berdoa kepada langit. Contoh sang debater menyapa diri aku sendiri. Hai Rudi, kan tidak salah. Sama dengan Yesus, Bapa katanya, tidak salah. Maaf Pak, kita berbeda karena Beni tidak perlu menyapa dirinya sendiri Pak, karena Beni masih sehat. Tidak perlu. Kalau Beni menyapa dirinya sendiri sudah tidak sehat mungkin Pak. Ya. Loh Bapak tadi menyapa diri Bapak. Sebentar, Bapak tadi menyapa diri Bapak bilang Beni Unitarian. Saya tidak menyapa diri. Sebutkan. Saya tidak perlu menyapa diri saya sendiri. Bapak tadi sudah menyapa diri Bapak Beni Unitarian dengan Beni asli. Tidak, itu bilang, saya tidak sedang menyapa diri saya. Saya menyapa orang lain. Ya, saya tidak menyapa diri saya sendiri, Pak. Bapak kan menyebutkan bahwa Beni Unitarian yang di layar ini Bapak bilang. Kan Bapak menyebutkan itu. Artinya Bapak mau mengatakan itu, kan Bapak yang asli mendengar. Mendengar tidak Bapak yang asli? Ketika Bapak katakan Beni Unitarian tidak perlu kuasa daripada Beni asli. Kan didengar. Demikian juga Yesus Pak. Ketika Yesus mengatakan apa yang kuucapkan berasal daripada Bapakku. Bukan berarti Yesus itu ciptaan. Kenapa? Oke. Kenapa? Waktu saya masih berapa lama Pak? Aduh aku jadi agak. Waktu saya masih berapa lama Pak? Masih. Tuh masih banyak. Oke, sekarang saya tanya Pak. Masih banyak kok. Sekarang saya tanya. Setelah firman Allah jadi manusia Yesus, ya kan? Allah masih bisa berfirman enggak, Pak? Masih. Masih bisa. Berarti ada berapa banyak Yesus bisa tercipta lagi, Pak? Kalau di dalam Alkitab, kalau Tuhan mau, apa yang nggak bisa? Mau 1000 Yesus pun bisa dibuat Bapa. Tetapi ingat, sebentar. Firman hanya satu berasal dari Bapa. Yesus itu kan firman yang menjadi manusia, Pak. Bedakan Pak ya, firman yang menjadi manusia. Itulah sebabnya saya katakan, kalau dikatakan Yesus sudah adalah ciptaan mula-mula, Alkitab menjelaskan, yang pertama sekali keluar dari dalam diri Bapa adalah firman. Berfirmanlah Bapa, itu kan diciptakan, diucapkan. Kalau roh memang sudah ada di dalam diri Bapa, berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Itulah firman pertama. Firman pertama sekali keluar, itulah ciptaan mula-mula. Fokus ke pertanyaan saya tidak mau melebar ya. Jadi setelah firman itu jadi Yesus, Allah masih bisa menciptakan miliaran Yesus lagi, begitu ya Pak? Yesus hanya satu Pak. Tapi dia bisa. Yang saya tanya, Allah bisa menciptakan jutaan Yesus lagi atau tidak? Faktanya Alkitab mengatakan tidak bisa diciptakan lagi, karena Yesus itulah ciptaan mula-mula itu, firman itu, dan sudah kembali kepada Bapa, Pak. Tadi sama dengan begini. Setelah firman itu jadi manusia, Allah masih bisa berfirman. Bisa berfirman, tetapi tidak mengutus firmannya jadi manusia lagi, enggak Pak? Saya tidak bertanya mengutus atau tidak, bisa atau tidak. Sebentar Pak, contoh biar kita jelas. Matius 3 menjelaskan hal itu. Firman telah menjadi manusia. Bapa turun dari sorga berupa burung merpati, roh Allah dibilang situ. Dan keluar suara. Suara Bapa bukan satu, banyak iya. Tetapi apakah firman bisa menjadi 1000 manusia? Ini pertanyaan Bapak tadi kan begitu. Ya, firman itu sudah menjadi manusia, sudah dijelaskan. Tidak ada Yesus 2, Yesus 3, Yesus 4. Artinya kalau ada sampai Yesus lagi, artinya penyelamatan manusia belum berhasil. Maka perlu diutus lagi orang penebusan dosa. Ini sudah selesai semua.
Pertanyaan saya bukan ke situ, Pak. Jangan menyimpang, Pak. Ya. Loh, tujuan Saya Yesus ke hanya bumi, bertanya, Pak. Pak. Coba Pak baik-baik Sebentar. Bapak tangkap pertanyaan Ya, saya. siap. Firman Allah jadi manusia, yaitu Siap. Yesus. Setelah Yesus jadi Yesus, Allah tetap bisa berfirman. Nah, bisa sekarang pertanyaannya, kebaptisan. Ya. firman Allah itu bisa jadi Yesus lagi atau tidak? Sebentar Pak, sebelum saya menjawab bisa atau tidak, Bapak harus ketahui kenapa firman itu harus menjadi manusia itu dulu. Karena ini untuk misi penebusan dosa manusia, Pak. Itu sudah berhasil, tidak akan lagi jadi manusia lain. Kalau Kenapa itu saya firman bertanya Tuhan. begini? Kenapa saya bertanya begini? Karena begini, Pak. Ya. Allah itu bisa berfirman dan firman itu bisa jadi manusia. Sementara sang firman itu tidak bisa menghasilkan Bapa, tidak bisa menghasilkan Allah. Artinya Tritunggal itu kan bicara tentang kesetaraan. Oh, bagaimana bisa tunggu dulu. dikatakan setara? Tunggu dulu, Pak. Saya lanjutkan 1 menit, Sebentar. Pak. Jadi bagaimana bisa dikatakan setara kalau Allah bisa menghasilkan miliaran Yesus, sementara Yesus tidak pernah bisa menghasilkan seorang Allah, seorang Bapa. Sebentar, Pak. Bapak pun tidak pernah bisa menghasilkan miliaran Yesus. Nggak bisa, Pak. Oh, tidak bisa. Mana Jadi ayatnya? Allah Nggak bisa menghasilkan firman yang menjadi manusia. Karena Yesus itu udah saya bilang firman menjadi manusia, tujuannya Bapak lihat dulu. Untuk menyelamatkan manusia, menebus dosa manusia, maka diturunkanlah firman menjadi manusia. Tujuannya dulu, Pak. Nggak bisa Bapak bilang ujung-ujung, oh Allah Maha Kuasa, maka dia bisa menciptakan 1000 Yesus. Tidak. Yesaya 55 ayat 11 firman itu sudah diutus dan dia kembali tidak sia-sia. Tidak pernah kembali sia-sia. Artinya sudah selesai. Apakah Tuhan perlu menciptakan lagi Yesus lain? Tidak, Pak. Cukup itu sekali. Karena dia dan amin. Kan berarti kan tidak mampu, Pak. Cukup. Kenapa? Itu sudah cukup, tapi mampu atau tidak? Pertanyaannya Pak, begitu, Pak. Sama dengan yang saya bilang tadi, bisakah Tuhan membunuh dirinya sendiri? Jadi begini, Pak, Allah Anda banyak kelemahannya, Pak. Allah Anda tidak. Allah saya tidak banyak kelemahan. Tidak, Pak. Karena Tuhan yang kami sembah itu, Pak, dia memiliki roh, itulah dia Bapa itu sendiri, Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 2 itu adalah roh Bapa, Kejadian 1 ayat 3 firman. Dia sendiri mengatakan tanpa firman dia tidak bisa menciptakan segala sesuatu. Kalau makanya sering saya katakan kepada orang Kristen, Bapa itu punya kekurangan. Apa kekurangannya? Firmannya kekal. Bahwa dia hanya sekali turun ke dunia ini. Nanti kedua kali dia datang tetap Yesus. Oh, masih 14. Lama ya. Oke. Saya bertanya, Pak. Di dalam Kejadian 1 ayat 26. Siap. Kejadian 1 ayat 26. Siap. Kata kita di situ menunjukkan pribadi yang jamak atau tidak sebetulnya, Pak? Pribadi. Ya, sebentar ya. Siap. Kejadian 1 ayat 26. Oh, sorry. Mana Pak Piong? Sebentar ya, aku share dulu nih. Udah aku share Pak Piong belum ya? Biar ku jelaskan ini. Kejadian 1 ayat 26. Di sini dikatakan kita berpikir sekarang secara akademis. Berfirmanlah Allah, baiklah kita. Di sini ada kata kita. Menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka andai kata kita hidup di ayat 27. Ayat 26 ini hanya bisa dijelaskan oleh ayat 1 sampai 25. Ini yang saya bilangkan tadi tuh Pak. Tidak bisa kita merujuk kepada Matius. Kenapa? Karena kita hidup di ayat 27. Ini hanya bisa dijelaskan oleh ayat 1 sampai 25. Maka di ayat 1 dijelaskan yang pertama itu ada Allah pada mulanya. Yang kedua ada yang di sini dikatakan roh Allah. Yang ketiga di sini ada firman Allah. Yang keempat ciptaan Allah berupa terang, berupa matahari, bulan dan segala macam. Apakah kita di sini bisa merujuk kepada matahari? Tidak mungkin. Kenapa? Tuhan tidak akan berbicara kepada benda-benda itu, mengatakan dia kita, sama dengan dia. Lantas kita coret, tinggallah 3. Yang 3 itu apa? Allah, roh Allah, dan firman Allah. Inilah 3. Ketiganya ini bagaimana? Termaktublah di dalam diri si Adam yang diciptakan Allah itu. Bagaimana termaktubnya? Kita lihat Kejadian 2. Bahwa Adam itu memiliki roh, ditiupkan napas hidup. Mana Kejadian 2? Nah ini. Jadi kata kita itu sebetulnya satu pribadi saja ya Pak? Ya Tuhan itu Esa. Kami mengakui Tuhan itu Esa. Tetapi di dalam diri keesaannya itu ada Bapa itu sendiri. Ada roh dan ada firman. Dan Bapa bisa mengutus firmannya. Dan bisa mengutus rohnya. Itu bedanya.
Nah, kenapa saya orang pertegas, Pak. Pertegas, siap. Pak, karena pandangan Tritunggal itu kan macam-macam, ya kan? Ada yang berkata Tritunggal itu sejak dari awalnya mereka adalah pribadi yang berbeda. Ya, saya pakai kata pribadi Itu supaya gampang. triteos. Kalau Ya, pribadi tetapi Anda berbeda katakan tidak triteos. begitu. Itu berarti sebelum jadi manusia, Yesus itu bukanlah pribadi yang bebas merdeka. Kan begitu kan? Yesus kan firman. Sebelum Sebelum jadi Yesus, manusia. sebentar. Sebelum Yesus menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu Kan? ada dua, yang Jangan diam di lari dalam sana, diri Pak. Bapa. Jangan Kenapa? mengulang ke sana, Pak. Saya ingin bertanya begini. Jadi, Loh, dasarnya sebelum itu, jadi Pak. manusia, Ya. Yesus itu bukanlah entitas Pribadi. tersendiri. Begitu kan? Ya, dia adalah firman Bapa itu sendiri, diam di dalam diri Sekarang saya Bapa. bertanya. Sekarang Ya. saya tanya, Pak. Pertanyaan Ya. saya ada di Filipi 2 ayat 6. Ya. Kita lihat Filipi 2 ayat 6. Sabar, Filipi ya. Filipi, biar orang pun bisa membaca. Filipi 2 Ayat 6. ayatnya ke-6. Ya. Ini, ya. Saya sendiri, Yang tunggu, Pak. walaupun Tunggu, Pak. Jangan dibaca dulu, Pak. Saya sendiri meyakini ayat ini salah terjemahan ya, tetapi saya mau tanya ke Bapak yang ini. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Saya bertanya, Pak, kalau Yesus itu semula bukan pribadi, bagaimana yang bukan pribadi itu kemudian merendahkan diri? Bagaimana ucapan itu kok bisa merendahkan diri? Nah, merendahkan diri itu kan hanya bisa dilakukan oleh pribadi tertentu. Kan begitu. Silakan, Pak. Oke. Bapak mungkin pernah mendengar kekaisaran? Kaisar tidak pernah datang itu ke orang sana. Dia hanya membawa sebuah tulisan ucapan kaisar. Begitu dibawa, orang bilang apa? Kaisar datang, padahal kaisar tidak ada. Dibuka ucapannya, semua orang sujud. Nah, sekarang ucapannya ini merendahkan diri, apa bisa? Bisa. Apa yang sulit? Ucapan merendahkan diri. Sekarang firman Tuhan itu tertaruhnya di mana? Tinggi tempatnya itu, Pak, tinggi. Dialah menciptakan segala sesuatu, tinggi posisi. Kenapa? Suara Bapak putus-putus. Halo, kenapa? Putus tadi, Pak. Putus. Saya tidak berbicara kok, Pak. Saya mendengar. Oh, tadi ada bicara karena putus-putus itu jadi telat dia. Nah, sekarang ayat ini sudah jelas. Sebentar ya, sebentar. Ini. Halo, Piong, itu udah kubagikan, diaktifkan lagi. Wah, hang punya aku nih. Sebentar. Suaranya bagus kok, Pak. Punya aku yang ini. Tunggu ya. Suara aku kedengaran? Halo? Ya, kedengaran tapi ya, kedengaran, Bang. Kedengaran. Cuman share-nya belum masuk share-nya. Ini not responding dibilang, berarti aku harus nunggu. Aku keluar sebentar dulu ya, tunggu sebentar. Biar masuk lagi. Dia harus begitu. Oh, udah lengket. Sabar ya. Close this program. Saya stop dulu ya waktunya ya, Bang ya, karena sayang untuk ini kalau masih jaringan. Sabar ya Pak Beni, karena Bang Rudi ini tampaknya jaringan nih, Bang. Pak Beni. Kedengaran suaranya Pak Ben? Kedengaran jelas. Cuman gambarnya Pak Rudi freeze. Iya, nampaknya hang ya. Tapi sudah saya stop sih ininya. Nanti bisa dilanjut lagi. Ini waktunya masih 8 menit. Kalau boleh saya ganti pertanyaan aja biar lebih akurat, Pak. Ya, nanti ini masih jatahnya Pak Beni untuk bertanya tentang Tritunggal, Pak. Ini masih terus Pak Beni jatahnya di selama 8 menit.
Baru di tes. Halo, ya sudah masuk. Tunggu Oke. sebentar. Aku apakan dulu Share, Alkitabnya Bang, tadi ya. ya. Share. Aku tadi bicara apa ya? Ayat berapa tadi Pak? Filipi berapa tadi? Atau Filipi saya ulang 2. pertanyaannya, tapi tolong di-freeze dulu ya. Saya ulang pertanyaan supaya Filipi 2. Jadi, kalau Yesus bukan pribadi, bagaimana bisa yang bukan pribadi itu merendahkan diri? Siap. Oke. Di ayat Filipi berapa tadi itu? Coba. 6. Filipi berapa tadi? 2 ya? Ayat 6. Tar. Filipi 2 ayat 6. Ini ya. Hendaklah kamu hidupmu bersama, penuhi pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus ini adalah firman yang menjadi manusia, Pak. Perlu diingat itu. Ini sudah menjadi manusia. Kalau belum menjadi manusia, dia bukan namanya Kristus Yesus, tetapi firman Allah. Yang walaupun dalam rupa Allah. Jadi Kristus Yesus, firman yang jadi manusia itu, dia dalam rupa Allah. Kenapa dalam rupa Allah? Karena manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Tetapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Firman bersama-sama dengan Allah, maka dia adalah Allah itu sendiri. Ya, itu Yohanes 1 ayat 1. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Hamba itu siapa? Itulah manusia. Jadi Tuhan itu serupa dan segambar manusia, tetapi kekuatannya itu firmannya manusia tidak punya. Firman manusia nggak punya, Pak. Karena firman itu bisa kalau diucapkan Tuhan maka jadilah. Tetapi di sini dia mengosongkan dirinya. Sehingga sama dengan manusia biasa, Pak. Manusia biasa. Tetapi ingat, Yesus pun bisa berfirman. Maka di dalam kitab suci ada dikatakan, berfirmanlah Yesus. Ada itu, Pak. Oke, silakan. Sambil mengingat yang tadi aku lupa tadi. Pak. Silakan, Pak. Lanjut. Jadi bagaimana mungkin firman bisa mengosongkan diri kalau firman itu ucapan? Kan tidak mungkin. Tapi saya mau bertanya ke pertanyaan terakhir. Pak. Sebentar. Di situ bukan dikatakan firman mengosongkan diri. Sebentar. Itu Yesus Kristus. Kristus Yesus. Kristus Yesus itu firman yang sudah jadi manusia, Pak. Ayat itu kan bercerita tentang sebelumnya. Sebelumnya kondisinya apa, mengosongkan diri menjadi manusia. Sebentar. Hendaklah kamu hidup bersama, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus ini, Pak, sudah firman jadi manusia, Pak. Ya, lah, tidak usah diperpanjang deh. Halo? Oke, anggap aja oke saja. Ini pertanyaan Kristus terakhir. Yesus ini firman yang jadi manusia, baru dijelaskan Paulus lah. Oke, saya lanjut pertanyaan terakhir, Pak. 1 Yohanes 3 ayat 2. 1 Yohanes 3. Ya. 1 Yohanes 3. 1 Yohanes 3 ayat berapa? 2. Ayat 2. Ini ya. Saudara-saudara yang kasih. Ya. Sekarang kita adalah anak-anak. Ya. Tapi belum kata apakah yang kita kelak. Dan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia, sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Jadi keadaan yang sebenarnya ini apa sih, Pak? Nah, kita ketahui bahwa Yesus sekarang sudah di dalam sorga. Di dalam sorga dia adalah firman Bapa yang sudah kembali bersama-sama dengan Bapa. Kita nanti bisa melihat Yesus ketika Yesus datang kedua kali untuk menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati. Nah, disitulah nanti kita bisa melihat wujud Yesus yang sesungguhnya. Tidak daging lagi, Pak. Jadi tidak Yesus lagi akan menjadi firman lagi. Yesus kembali akan menjadi firman. Dia tetap menjadi Yesus ketika penghakiman, Pak. Mohon dibedakan. Ayat ini, Pak, ayat ini ya kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Ya, keadaan yang sebenarnya itu bagaimana Yesus? Loh, sudah dijelaskan Alkitab bahwa dia itu dengan tubuh kemuliaan, Pak. Sekarang kita nggak bisa melihat Yesus dalam tubuh kemuliaan. Sekarang dia sudah firman Allah yang menjadi manusia, yang kembali kepada Bapa. Ya, jadi nanti sebenarnya itu adalah firman kan? Jadi sebetulnya firman kembali kepada Bapa. Firman. Nanti pada hari akhir, sebentar. Pada hari akhir Bapa tidak menghakimi, Pak. Bapa pun kalau menghakimi tetap dengan firman. Siapa firman itu? Yesus. Jadi Bapa tidak lagi berbicara tetapi Yesus yang menghakimi. Ya kita lihatlah nanti Yesus bagaimana. Oke, saya sudah dapat, Pak. Jadi Yesus yang sebenarnya kan adalah firman. Siap. Kan begitu.
Sekarang Yang menjadi permasalahannya manusia. Kalimatnya harus ditambah Pak. Firman yang menjadi manusia. Itu Yesus. Sebelum itu namanya firman. Itulah firman. jadi kalau kita akan menjadi seperti dia, kita akan menjadi bagaimana, Pak? Kita menggunakan tubuh kemuliaan. Tidak Kan menjadi itu seperti dijelaskan. firman. Tidak menjadi firman. Tidak. Yesus kan dengan tubuh kemuliaan sekarang Pak di surga. Dan dia sekarang sudah kembali kepada yang punya firman. Nanti kalau kita, sebentar. Tadi Loh, Bapak katakan Yesus itu konsisten. firman. Sekarang Anda katakan Yesus itu tubuh kemuliaan. Yang mana yang benar? Loh, sebentar Pak. Bapak tolong dibedakan. Sekarang Yesus itu sudah naik ke sorga dengan tubuh kemuliaan. Sesampainya di sorga, firman kembali kepada yang punya firman. Pada hari penghakiman, ingat, pada hari penghakiman. Jangan diputar balik Pak. Jangan dipelintir-pelintir. Yesus itu akan turun dari sorga untuk menghakimi kita. Sudah, Tidak, sebentar Pak. percuma Bapak menjelaskan itu, Pak. Pertanyaan Kenapa saya percuma? ulangi lagi, Pak. Saya ulangi Ya. sekali lagi. Dulunya, sebelum jadi manusia, Yesus kan firman. Siap. Menurut Anda kan begitu. Lalu Ya. jadi manusia. Siap. Dia naik ke surga. Dengan jadi tubuh firman kemuliaan, lagi ya, atau pakai kembali. tubuh kemuliaan. Kalau dibilang masuk sorga, tubuh nggak bisa Pak. Maka begitu dia sampai kepada Bapa, dia kembali lagi menjadi firman. Diam Menjadi di dalam diri firman. Bapa. Ya, diam Bukan? di dalam diri Bapa. Ya, diam di dalam Oke, diri Bapa. jadi dia kembali menjadi firman. Ya, Itu diam di dalam diri keadaan Bapa. Yesus yang sebenarnya. Siap. Sekarang Terus? dikatakan kita akan menjadi seperti dia. Berarti kita akan Ya. menjadi firman. Kan begitu Bukan kan? menjadi firman Pak. Inilah Bapak keliru terus. Sudah saya jelaskan. Sebentar. Bukan Loh, saya yang keliru, Pak. Penjelasan Anda yang keliru sehingga tabrakan terus. Sebentar Pak. Sebentar. Bapak memutarbalikkan apa ucapan saya. Sekarang Yesus itu, sebentar dulu. Yesus itu sekarang kembali kepada Bapa di sorga. Untuk masuk ke sorga harus dengan tubuh kemuliaan. Ingat. Setelah sampai di dalam sorga, Alkitab menjelaskan, ya Yesaya 55 ayat 11, dia kembali tidak sia-sia kepada aku. Artinya Yesus bersama-sama dengan Bapa. Yohanes 1 ayat 1. Pada hari penghakiman nanti, ini kan hari penghakiman cerita ayat tadi Pak. Yesus akan turun lagi dengan tubuh kemuliaannya itu menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Nah, orang yang masuk sorga seperti Yesus itulah nanti Pak. Masuk ke dalam sorga dengan tubuh kemuliaan. Bukan dengan firman, saya bilang Pak, Bapak keliru. Mohon dipahami loh, kalau nggak paham aku nggak ngerti lagi. Justru saya sependapat kita dengan seperti Anda. dengan disitulah Ya. kita bisa melihat Yesus. Jadi saya justru sependapat dengan Anda dalam hal ini, Pak. Yesus itu dulunya itu juga sudah punya tubuh kemuliaan. Makanya setelah jadi manusia naik ke surga. Tadi saya tanya Bapak ketika pertama itu, dari apa Yesus diciptakan? Bapak nggak bisa jawab kalau punya tubuh. Nggak bisa jawab. Saya memang tidak menjawab apa anasirnya dari apa, saya memang tidak menjawab. Tapi saya menjawab keadaannya itu sebagai makhluk ilahi dengan tubuh kemuliaan. Makhluk yang mana? Makhluk yang mana? Tubuh kemuliaan itu. Sebentar Pak. Kita sudah, jangan kembali ke pertanyaan Bapak tadi. Mau membela diri nggak bisa gitu. Tadi kan kita sudah tutup itu punya Bapak. Ya, Bapak hanya bertanya kepada saya terus. Saya sudah menjelaskan. Ayat itu bercerita pada hari akhir Pak. Pada hari akhir kita akan seperti Yesus dengan tubuh kemuliaan masuk surga. Dan kita akan melihat dia sesungguhnya. Betul. Bapak tetap di tahtanya. Ingat, ini harus saya jelaskan lagi. Bahwa surga yang diimani orang Kristen ada 3 Pak. 3 tingkatan. Yakni tahta, udah habis. Ya. Ya. Oke. Ya, baik. Wow, ini saking sudah apa ya, seru ya. Karena memang ini bagus ya Bang Rudi mewakili Tritunggal atau Trinitarian dan Pak Beni juga yang benar-benar sudah apa namanya mengikuti ya tentang ajaran Unitarian ini juga banyak bertanya dan banyak juga apa namanya pembahasannya. Jadi ini sangat menarik ya Bang Rudi dan Pak Beni. Terima kasih banyak untuk pendalaman materi yang kedua ini. Akhirnya telah kita lalui babak pendalaman materi dan diselesaikan dengan baik oleh kedua narasumber. Ya, sebelum kita lanjut kepada closing statement 5 menit terakhir di mana Bang Rudi memastikan bahwa memang Alkitab itu adalah yang benar doktrin mengarah kepada doktrin Tritunggal. Sedangkan
nanti Pak Beni dalam 5 menit terakhir harus juga meyakinkan bahwa memang Unitarian lah yang sesuai dengan Nah, Alkitabiah. Saya Pak rasa, Piong, ya, sebentar ya. lu. Panjang kali 5 menit. Orang kan sudah mendengar tadi. Kita hanya penutup saja. Gak usah disimpulkan biar penonton yang menyimpulkan. Oh ya, berarti Halo? 3 menit saja ya, 3 menit ya. Ya, Saya edit panjang-panjang kali berbicara berbusa-busa. Ngapain? ya. Oke. Ya, pokoknya meyakinkan audiens ya bahwa memang yang sesuai Alkitabiah Tritunggal atau Unitarian. Oke, 3 menit. Ya, Bapak Pak Beni tadi di awal Bang Rudi sebagai open statement, kini Pak Beni yang menjadi closing statement di 3 menit terakhir, lalu disusul oleh Bang Rudi di 3 menit terakhir. Bagaimana Pak Beni? Bisa dimonitor? Boleh. Ya, oke, silakan Pak Beni. Kalau tadi diminta mana menurut Alkitab, maka saya akan menunjukkan ayat yang terang benderang apa yang Alkitab katakan. Mengatakan dengan terang benderang, itu adalah ucapannya Yesus bahwa kalau mau dapat hidup yang kekal, mesti mengenal Bapa, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus, utusan Bapa. Nah, sekarang mau apa lagi yang dicari kalau dengan percaya Bapa, satu-satunya Allah aja sudah dapat hidup kekal? Ngapain mesti mengubahnya menjadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Atau Bapa, Firman, dan Roh? Di situ dengan jelas dikatakan Yesus itu utusan Bapa. Jadi kalau menurut Alkitab, saya rasa itu sudah sangat jelas. Tetapi masalahnya, maukah kita berjalan mengikuti Alkitab? Ya, tak kurang Yesus berkata, aku akan pergi kepada Allahku dan Allahmu, Bapakku dan Bapakmu. Bahkan sampai di surga, Yesus berkata, kalau kamu menang nanti kamu jadi soko guru di kota Allahku. Nah, sampai di surga, Yesus tetap punya Allah. Jadi Yesus itu bukan Allah itu sendiri. Yesus adalah utusan Allah. Dia yang datang dalam nama Allah. Dia yang datang dalam nama Allah itu bukan Allah sendiri, tetapi itu adalah wakilnya Allah. Jadi Anda tahu, Yesus adalah gambar dari Allah yang tidak kelihatan. Jadi Allah itu bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Maka manusia tidak bisa melihat dia. Nah, karena Allah tidak mau manusia ini tidak punya gambaran tentang dia, dikirimkanlah Yesus supaya melalui Yesus orang bisa punya gambaran Allah itu bagaimana. Ya, sama seperti foto yang terpampang di tiap kelas, fotonya Jokowi, itu cuma gambarnya. Jokowi yang asli di mana? Ada di istana negara. Jadi demikianlah Yesus perantara antara Allah dan manusia, memberikan pengetahuan kepada kita bagaimanakah Allah itu. Tetapi Yesus bukanlah Allah itu sendiri. Saudaraku, mari kalau mau dapat hidup kekal, percaya saja kepada Bapa, satu-satunya Allah yang benar. Dan Yesus Kristus utusannya. Jangan percaya Bapa sebagai salah satu saja, sebagai salah satu Allah. Karena ada Anak, ada Roh Kudus, bukan begitu. Bapa satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang diutus Bapa, maka engkau dapat hidup yang kekal. Demikian, terima kasih. Iya, baik. Dan akhirnya selesai juga Pak Beni Irawan. Oh, luar biasa Pak Beni ya. Pasti juga Bang Rudi ini nggak mau kalah karena memang mayoritas kekristenan adalah Tritunggal. Dan Bang Rudi akan memaparkan secara lugas di menit terakhir 3 menit ini bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Silakan Bang Rudi. Oke, terima kasih. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lantas kalau kita memang kita harus percaya Bapa itu ada salah satunya. Tetapi tidak bisa kita langsung kepada Bapa. Karena Bapa tidak bisa kita lihat. Suaranya tidak bisa kita dengar lagi. Maka hanya firman Tuhan lagi yang tinggal di dalam dunia ini yang bisa untuk kita menuntun kepada Bapa di sorga. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, akulah jalan
dan kebenaran dan hidup. Aku ini siapa? Itu adalah Yesus. Yesus ini siapa? Firman Tuhan. Firman Tuhanlah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui firman Tuhan. Tidak ada. Itulah sebabnya kami Tritunggal percaya bahwa melalui Yesus kami bisa kepada Bapa itu surga. Tetapi kami percaya Bapa itu satu-satunya Tuhan. Tidak pernah kami katakan Bapa di surga bukan Tuhan. Memang Tuhan yang kami sembah Esa. Tetapi Tuhan itu sendiri yang mendefinisikan dirinya itu apa. Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Maka diciptakannya Adam hanya satu. Tuhan bisa menciptakan Adam 1000. Tetapi karena dikatakan di sana seperti, maka Adam tidak diciptakan 1000, tapi satu. Kemudian apalagi yang diciptakan? Dia memiliki tubuh, memiliki suara dan memiliki roh. Maka kejadian 1 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 terpenuhi. Itulah yang membuat kami percaya Tritunggal. Bukan Triteos. Dan kami tidak bahwa Yesus adalah utusan, betul utusan. Bapa di sorga setiap ingin sampai kepada bumi ini selalu mengirim utusannya. Utusannya siapa? Firman Tuhan. Dari sejak semula Bapa mengutus firman-Nya ke dalam dunia ini. Gak ada yang lain. Sudah. Ketika firman itu sampai ke telinga si Musa atau ke telinga para nabi, pasti ada yang berfirman. Yang berfirman siapa? Bapa di sorga. Dia adalah Allah yang hidup. Maka Yohanes 6 ayat 63 mengatakan, rohlah yang menghidupkan. Tidak mungkin roh Bapa berada di luar Bapa. Kalau roh Bapa berada di luar Bapa, berarti itu mati. Bapa itu akan mati. Itulah hebatnya ajaran Kristen. Dijelaskan, rohlah yang menghidupkan, termasuk juga kepada Bapa. Yang menghidupkan Bapa di surga adalah roh. Karena dia adalah roh itu sendiri. Dialah sumber kehidupan. Kemudian, segala sesuatu diciptakan oleh dia. Dia itu siapa? Yesus adalah firman. Firman bersama-sama dengan Bapa, maka firman adalah Bapa. Itulah sebabnya Ibrani 1 ayat 2 mengatakan, penciptaan ini oleh firman, oleh Yesus. Maka kita merujuk kepada kitab penciptaan. Tidak ada di situ kalimat ayat lain selain pada berfirmanlah Allah. Artinya Allah yang mencipta. Itulah Yesus. Itu yang kami pahami. Tetapi kami tidak menyembah Triteos. Karena Yesus sekarang bersama-sama dengan Bapa, maka Bapa itu adalah Esa. Terima kasih. Baik, luar biasa ya. Akhirnya tiba di penghujung acara dan sudah dilalui dengan baik dan semuanya itu karena Tuhan juga beracara kepada acara kita saat ini. Memang berbeda. Sekali lagi, Pak Beni dan Bang Rudi dan semua penonton harus diakui ini berbeda. Tetapi perbedaan ini jangan sampai kita menjadi terpecah, bahkan saling hajar-menghajar, saling penjara-memenjarakan, saling bunuh-membunuhkan. Biarlah ini menjadi perbedaan untuk didiskusikan di dalam room dan penonton boleh dicerahkan, ya, karena ini memakai Alkitab, ya. Tetapi pasti ada satu pemahaman yang sesuai Alkitab, mana yang tidak sesuai Alkitab. Penontonlah yang akan menilai. Terima kasih Bang Rudi Yohanes, terima kasih Pak Beni Irawan Unitarian. Terima kasih Pak Beni. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan ya. Terima kasih Piong. Sorry kalau ada salah kata, ya. Siap. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sarangyo. Terima kasih kesempatannya. Baik, sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa. Salam, Tuhan Yesus memberkati.